warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama saya Siti Daryani dari SMA Negeri 1 Loakulu. Saya Yositris Andani dari SD 021 Loakulu. Saya Nur Agus Fitriani dari SD 04 Loakulu. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam observasi saya. Oke, silakan Bu, saya siap mendengarkan. Terima kasih. Dalam percakapan nanti, saya berharap Ibu dapat menerapkan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Saya juga akan melihat kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berkualitas dengan teknik rasa. Yang dimaksud dengan teknik rasa di sini adalah rasa, asumsi, saran, dan aksi. Selain itu, saya berharap Ibu dapat mengikuti alur tirta dalam percakapan, yaitu tujuan identifikasi, refleksi, tindakan, dan akuntabilitas. Apakah Ibu memahami penjelasan ini? Ya, Bu, saya akan pastikan untuk mengikuti panduan tersebut. Bagus. Selanjutnya, saya punya beberapa pertanyaan sebelum kita mulai. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan dalam percakapan nanti adalah kemampuan mengajukan pertanyaan efektif dan keterampilan mendengarkan aktif. Di sini saya merasa aspek ini sangat penting untuk membantu coaching menggali pemikiran dan perasaan mereka lebih dalam, sehingga mereka bisa menemukan solusi sendiri, bukan hanya mengandalkan dari arahnya. Dan terkadang dalam sesi coaching saya merasa terburu-buru untuk memberikan saran atau panduan. Saya ingin lebih melatih kesabaran dalam mendengarkan dengan seksama dan merespon dengan tepat, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Baik, Ibu, kira-kira bagian mana yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi? Di sini saya ingin fokus pada pengembangan keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan ini penting bagi saya dalam memahami kebutuhan dan harapan coaching. Dengan mendengarkan aktif, saya dapat menciptakan ruangan yang aman, nyaman, dan mereka bisa untuk berbagi. Lalu, bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati interaksi saya dengan coaching, khususnya bagaimana saya mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi umpan balik. Saya juga berharap Ibu bisa memperhatikan seberapa baik saya dapat merespons secara empati terhadap kenyataan coaching. Baik, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Di sini saya merasa bahwa pengembangan keterampilan mendengarkan aktif adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas coaching saya. Saya sudah mulai menerapkan beberapa teknik, tapi saya ingin memastikan bahwa saya melakukannya dengan baik dan memahami dampaknya terhadap coaching. Baik, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap observasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara saya melakukan coaching. Saya ingin mendapatkan umpan balik konkret mengenai kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Harapan saya dengan umpan balik tersebut, saya dapat meningkatkan keterampilan saya dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi coaching. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching supervisi akademik hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa
rencana yang akan Ibu lakukan ini semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Agus? Baik. Nah, katanya Ibu pada hari ini ingin ada yang mau diceritakan Ibu. Oke Bu, ada yang mau dibicarakan Bu pada hari ini? Ini Bu, di kelas saya itu ada satu siswa yang jarang masuk. Kadang masuknya itu 2 minggu nggak masuk, nanti 2 hari turun, seminggu selanjutnya nggak masuk lagi. Itu gimana tuh? Oh gitu ya. Baik. Bisa ceritakan Bu lebih detailnya tentang situasi yang Ibu hadapi? Mungkin sudah berapa lama siswa ini sering absen dari kelas? Di sini saya hitung itu sudah tidak masuk tuh sejak awal semester. Kadang itu tadi saya jelaskan dia hadirnya 2-3 kali dalam seminggu, pada 1 minggu nggak masuk. Nah di sini pasti yang menjadi penasaran saya itu kenapa. Nah di sini saya belum tahu alasannya ketidakhadirannya itu kenapa. Jadi saya khawatir hal ini mempengaruhi perkembangan belajarnya. Wah, kalau begitu ini bisa menjadi tantangan tersendiri ya Bu buat Ibu. Iya. Nah kemudian apakah Ibu sudah berbicara Bu dengan siswa atau orang tuanya tentang masalah ini? Di sini saya sudah mencoba menghubungi beberapa kali dengan orang tuanya, tapi responnya itu kurang jelas. Kadang mereka menyatakan anaknya sakit, kadang alasan menjaga adik, atau mungkin ada urusan keluarga. Selanjutnya Bu, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita pada siang hari ini? Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Di sini saya ingin membantu siswa, supaya rutin sekolah, dan itu saya ingin juga ingin mencari bagaimana pendekatan yang tepat agar dia tidak semakin tertinggal dalam pembelajaran. Ya, baik Bu ya. Selanjutnya ada beberapa pendekatan yang bisa Ibu pertimbangkan. Apakah menurut Ibu ada alasan lain di balik ketidakhadirannya yang mungkin perlu Ibu selidiki dalam masalah ini? Mungkin ada masalah pribadi kali ya, mungkin yang dia alami, atau mungkin dia kurang termotivasi untuk bersekolah. Saya berpikir ini mungkin mengadakan pertemuan langsung dengan orang tuanya dan juga berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya, baik. Itu langkah yang bagus ya Bu. Nah, selain itu Ibu bisa mencoba mendekati siswa dengan cara yang lebih personal, misalnya menanyakan bagaimana perasaannya terkait sekolah, apakah ada yang membuatnya merasa tidak nyaman, atau apakah ada masalah yang bisa dibantu. Nah itu langkah yang bagus. Saya setuju Bu ya. Mungkin dia merasa tertekan atau mengalami kesulitan dengan materi pelajaran, dan itu mungkin enggan untuk dia masuk sekolah. Ya, benar Bu ya. Dengan mendengarkan sudut pandangnya, Ibu bisa memahami apa yang menjadi hambatan. Bagaimana kalau setelah berbicara dengannya, Ibu juga membuat rencana untuk mendukungnya Bu, seperti memberi materi tambahan atau mengatur jadwal belajar yang lebih fleksibel gitu. Bagus juga Bu. Saya bisa mencoba memberikan tugas yang bisa dikerjakan, misalnya dikerjakan di rumah maupun di mana dia berada, sambil terus memotivasi untuk dia hadir sekolah. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi langkah pertama yang akan Ibu ambil adalah mengadakan pertemuan dengan siswa dan orang tuanya, lalu mencari tahu apa yang menjadi kendala. Setelah itu Ibu akan memberikan dukungan tambahan untuk memastikan siswa tidak tertinggal dalam hal pelajaran. Apakah ada rencana tindak lanjut Bu? Saya juga akan mencoba untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa dan memberikan dorongan yang positif, dan mungkin bisa melibatkan konselor sekolah. Dan juga satu lagi, saya ingin mungkin lebih dekat dengan orang tuanya juga seperti itu, supaya ingin mengetahui keadaan anak itu di rumah bagaimana. Wah, rencana yang sangat baik sekali Bu ya. Selanjutnya bagaimana Ibu akan mengevaluasi apakah pendekatan ini berhasil atau tidak? Saya akan memantau tentang kehadirannya, dan melihat apakah ada perubahan perilaku, dan juga mengevaluasi apakah dia menunjukkan kemajuan dalam pelajaran. Ya, bagus sekali Bu ya.
Jadi langkah konkret yang akan Ibu ambil adalah melakukan pertemuan dengan siswa dan orang tuanya, kemudian mencoba memahami akar masalahnya, dan Ibu akan memberikan dukungan tambahan dan memantau kemajuan serta kehadiran siswa tersebut. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah membuat rencana ini nanti? Saya merasa lebih baik dan mungkin lebih percaya diri dan siap untuk mencoba pendekatan yang lebih personal. Semoga dengan ini saya bisa membantu siswa tersebut untuk lebih terlibat dan kembali rutin bersekolah. Ya, saya yakin ini akan memberikan dampak yang positif Bu ya, baik bagi siswa, bagi orang tua. Nah, kemudian kita bisa diskusikan perkembangannya lebih lanjut di sesi coaching berikutnya. Begitu ya Bu ya? Iya, terima Ya, saya yakin ini akan memberikan dampak positif bagi murid, juga orang tuanya Bu ya. Nah, kita bisa diskusikan perkembangan lebih lanjut di sesi coaching berikutnya. Semoga sukses Bu ya. Ya Bu, terima kasih Ibu sudah di sini melakukan coaching bersama saya. Saya harap untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching jika itu diperlukan. Oke, terima kasih Bu atas pencerahannya. Jangan jera-jera untuk meng-coaching saya Ibu ya. Iya, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi tadi? Tadi saya merasa bahwa saya telah melaksanakan sesi coaching dengan baik, terutama dalam mendengarkan aktif. Namun saya juga menyadari bahwa masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Lalu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa bahwa saya sudah mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk berbagi, namun saya juga menyadari bahwa terkadang saya masih terburu-buru dalam menjawab pertanyaan tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, silakan. Saya mengamati tadi pada sesi berlangsung, Ibu melakukan pertanyaan terbuka dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Oke, saya senang mendengarnya. Itu memberi saya keyakinan bahwa saya berada di jalur yang benar. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat Anda memberi umpan balik kepada coach, saya mengamati Ibu melakukan penjelasan yang cukup panjang. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya Ibu lebih ringkas dan fokus pada inti masalah. Bagaimana pendapat Ibu? Di sini saya menyadari bahwa saya kadang terlalu bersemangat dan ingin menjelaskan semua hal. Saya akan mencoba lebih ringkas di lain waktu Ibu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Di sini saya berpikir untuk membuat catatan singkat dalam sesi coaching berikutnya untuk membantu saya tetap fokus, menghindari penjelasan yang bertele-tele, dan juga saya ingin berlatih dengan rekan saya untuk mendapatkan umpan balik. Bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik? Saya akan mencatat hasil pengamatan ini, termasuk kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya akan mendapatkan banyak wawasan berharga dari proses ini. Saya menyadari bahwa ada kemajuan yang telah saya buat, tetapi juga saya banyak ruang untuk perbaikan, umpan balik yang konstruktif. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya tunggu aksi nyatanya ya Ibu. Ya, Ibu. Selamat pagi Ibu. Senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang apa yang ingin Ibu capai dari sesi ini. Apa tujuan utama Ibu untuk percakapan kita hari ini? Oke, terima kasih sebelum Ibu ya. Saya ingin mendiskusikan tantangan yang saya hadapi dalam manajemen waktu. Sepertinya saya kesulitan membagi waktu
antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, dan juga waktu untuk diri sendiri. Saya selalu merasa terburu-buru dan itu membuat saya stres. Oh, saya mendengar bahwa ibu merasa kesulitan membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan ibu. Apakah ibu bisa lebih spesifik tentang situasi di mana ibu merasa waktu ibu paling terbatas? Misalnya, apakah lebih banyak di tempat kerja atau di rumah? Oke, di sini saya rasa masalah terbesarnya adalah di tempat kerja. Saya sering merasa kewalahan karena ada banyak tugas yang harus diselesaikan dan saya jarang punya waktu untuk istirahat. Di rumah juga cukup menantang, tetapi saya bisa mengurusnya dan mengaturnya sedikit lebih baik. Baik, jadi di tempat kerja, ibu merasa kewalahan dengan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Dan hal ini membuat ibu sulit untuk beristirahat atau menyisihkan waktu untuk ibu sendiri. Apakah ibu merasa bahwa semua tugas tersebut sama pentingnya? Atau mungkin ada beberapa yang bisa diprioritaskan atau ditunda? Sebenarnya tidak semua tugas mendesak, Ibu. Saya cenderung menerima semua tugas yang akan datang tanpa benar-benar mempertimbangkan mana yang lebih penting, dan mungkin itu masalahnya, Bu. Saya mendengar bahwa ibu merasa perlu memperbaiki cara ibu menetapkan prioritas di tempat kerja. Itu adalah langkah penting. Jika ibu bisa mulai menetapkan prioritas, bagaimana menurut ibu hal itu akan mempengaruhi cara ibu mengelola waktu? Saya pikir itu akan sangat membantu dengan dengan menetapkan prioritas. Saya lebih bisa fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting dan mungkin bisa menunda atau mungkin bisa menolak beberapa tugas lainnya. Ya. Itu ide yang bagus. Apa langkah pertama yang menurut ibu bisa ibu ambil untuk mulai menetapkan prioritas ini? Apakah ada alat atau metode yang bisa ibu gunakan untuk membantu ibu? Mungkin saya bisa mulai dengan membuat daftar tugas harian dan memisahkan mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Saya juga perlu belajar mengatakan kata tidak pada tugas yang tidak mendesak. Itu kadang sulit bagi saya. Seperti itu, Bu. Baik, saya memahami bahwa belajar mengatakan tidak bisa menjadi tantangan, terutama jika ibu terbiasa menerima banyak tanggung jawab. Apa yang menurut ibu bisa membantu ibu merasa lebih nyaman ketika harus menolak tugas-tugas yang tidak mendesak? Saya rasa saya perlu mengubah cara pandang saya tentang menolak tugas. Saya harus ingat bahwa menolak tugas yang tidak mendesak itu bukan berarti saya tidak membantu, tapi lebih tentang menjaga keseimbangan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi saya. Wah, itu pemikiran yang sangat baik ya Ibu. Jadi menolak tugas yang tidak mendesak bisa menjadi cara untuk menjaga keseimbangan dan menjaga kualitas pekerjaan Ibu. Bagaimana menurut Ibu langkah-langkah ini bisa berdampak pada kesejahteraan Ibu secara keseluruhan, baik di tempat kerja maupun di rumah? Saya pikir jika saya bisa lebih fokus dan menolak tugas yang kurang penting, saya akan memilih lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Ini juga akan membantu saya merasa lebih seimbang dan tidak terlalu stres. Bagus sekali. Ibu sudah memiliki rencana yang jelas untuk menetapkan prioritas dan belajar mengatakan tidak. Apa tantangan yang Ibu bayangkan bisa muncul saat mencoba menerapkan langkah-langkah ini? Mungkin tantangan yang terbesar adalah bagaimana reaksi orang lain ketika saya mulai menolak. Saya takut mereka akan merasa kecewa atau berpikir saya tidak bisa diandalkan. Itu wajar ya Bu, terutama ketika Ibu mengubah kebiasaan yang sudah berjalan lama. Bagaimana cara Ibu mempersiapkan diri menghadapi reaksi orang ini? Apakah ada strategi yang bisa Ibu terapkan untuk berkomunikasi dengan mereka secara lebih efektif? Mungkin saya bisa mencoba untuk lebih terbuka dan jujur dengan rekan kerja, atau mungkin saya bisa menjelaskan kepada mereka bahwa saya sedang mencoba mengelola beban kerja saya lebih baik agar bisa memberikan hasil yang lebih baik. Itu strategi yang sangat baik. Dengan berkomunikasi secara transparan, Ibu juga membantu orang lain memahami alasan dibalik keputusan Ibu.
Sekarang dengan semua rencana yang sudah Ibu miliki, bagaimana perasaan Ibu tentang melangkah maju dan menerapkan langkah-langkah ini? Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Rencana ini membuat saya merasa lebih terstruktur dan siap untuk mencoba menetapkan prioritas dan mengelola waktu dengan lebih baik. Nah, saya senang mendengar itu. Ibu telah melakukan refleksi yang mendalam dan memiliki rencana yang kuat. Jika Ibu mengalami kesulitan atau merasa membutuhkan bimbingan lebih lanjut, saya selalu di sini untuk membantu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Bagaimana kita akan meninjau kemajuan Ibu ke depan? Saya akan mencoba langkah-langkah ini selama beberapa minggu ke depan dan melihat bagaimana hasilnya. Kita bisa menjadwalkan sesi tindak lanjut untuk melihat kemajuan saya. Baik, itu rencana yang bagus. Saya yakin Ibu akan melihat perubahan positif. Terima kasih banyak atas waktu dan komitmen Ibu dalam sesi ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Baik, kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yosi? Alhamdulillah sehat. Ini katanya Bu Yosi ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan pada hari ini? Begini Bu, saya ini sedang bingung dengan salah satu siswa di kelas saya yang jarang masuk sekolah. Saya ingin mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Baik, bisa ceritakan lebih detail tentang situasi yang Ibu hadapi? Mungkin sudah berapa lama siswa ini sering absen? Siswa ini sudah sering tidak masuk sejak awal semester Ibu. Kadang dia hadir hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan saya belum tahu pasti alasan dibalik ketidakhadirannya. Saya khawatir hal ini mempengaruhi perkembangan belajarnya. Wah, hal demikian ini pasti menjadi tantangan tersendiri ya bagi Ibu ya. Apakah Ibu sudah berbicara dengan siswa atau orang tuanya tentang masalah ini? Saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya beberapa kali, tapi respon mereka kurang jelas. Kadang mereka mengatakan anaknya sakit, tapi kadang anaknya hanya kelelahan atau ada urusan keluarga. Nah, selanjutnya apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Apakah yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya ingin bisa membantu siswa ini kembali rutin bersekolah. Selain itu, saya ingin menemukan pendekatan yang tepat agar dia tidak semakin tertinggal dalam belajar. Oke, baik Bu ya. Selanjutnya Bu, ada beberapa pendekatan yang bisa Ibu pertimbangkan. Apakah menurut Ibu ada alasan lain dibalik ketidakhadirannya yang mungkin perlu Ibu selidiki lebih dalam? Mungkin ada masalah pribadi yang dialami atau dia kurang termotivasi untuk ke sekolah. Saya berpikir untuk mengadakan pertemuan langsung dengan orang tuanya dan juga berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wah, itu langkah yang bagus ya Bu ya. Nah, selain itu Ibu bisa mencoba mendekati siswa dengan cara yang lebih personal ya Bu ya. Misalnya menanyakan bagaimana perasaan terkait sekolah. Apakah ada yang membuatnya merasa tidak nyaman atau apakah ada masalah yang bisa dibantu begitu? Betul sekali, saya setuju Ibu. Mungkin dia merasa tertekan di kelas atau mengalami kesulitan dengan materi pelajaran dan itu membuatnya enggan masuk sekolah. Ya benar. Dengan mendengarkan sudut pandangnya, Ibu bisa memahami apa yang menjadi hambatan. Bagaimana kalau setelah berbicara dengannya, Ibu juga membuat rencana untuk mendukungnya, seperti memberi materi tambahan atau mengatur jadwal belajar yang lebih fleksibel gitu. Saya juga akan mencoba membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa ini, memberikan dorongan positif dan mungkin melibatkan konselor jika diperlukan oleh sekolah. Bagus sekali. Jadi langkah pertama yang akan Ibu ambil adalah mengadakan pertemuan dengan siswa. Ya, jadi benar sekali Bu ya. Dengan mendengarkan sudut pandangnya, Ibu bisa lebih memahami apa yang menjadi hambatan. Kemudian bagaimana kalau setelah berbicara dengannya, kemudian juga membuat rencana untuk mendukungnya Bu, seperti memberi materi tambahan atau mengatur jadwal belajar yang lebih fleksibel gitu Bu.
Itu ide yang bagus. Saya bisa mencoba memberikan tugas yang bisa dikerjakan di rumah agar dia tidak tertinggal jauh, sambil terus memotivasi dia agar hadir di sekolah. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi langkah pertama yang akan Ibu ambil adalah mengadakan pertemuan dengan siswa dan orang tuanya. Lalu mencari tahu Bu apa yang menjadi kendala. Jadi setelah itu Ibu akan memberikan dukungan tambahan untuk memastikan dia tidak tertinggal. Apakah ada rencana tindak lanjut lainnya Bu? Saya juga akan mencoba membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa ini, memberikan dorongan positif dan mungkin melibatkan konselor sekolah jika diperlukan. Wah, itu rencana yang sangat baik sekali ya Bu. Kemudian ini Bu, bagaimana Ibu akan mengevaluasi apakah pendekatan ini berhasil atau tidak? Saya akan memantau kehadirannya secara berkala, lihat apakah ada perubahan perilaku dan juga mengevaluasi apakah dia menunjukkan kemajuan dalam pelajaran. Wah, hebat ya. Jadi langkah konkret yang akan Ibu ambil adalah melakukan pertemuan dengan siswa dan orang tuanya, kemudian mencoba memahami akar masalah dari ini semua, kemudian memberikan dukungan tambahan dan memantau kemajuan serta kehadiran siswa tersebut. Bagaimana perasaan setelah membuat rencana ini? Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk membuat pendekatan lebih personal. Semoga dengan ini saya bisa membantu siswa tersebut terlibat dan kembali rutin bersekolah. Wah, saya yakin ini akan memberikan dampak yang positif ya Bu bagi murid tersebut. Kita bisa diskusikan perkembangan lebih lanjut di sesi coaching berikutnya Bu. Semoga sukses dan Ibu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sedang Ibu hadapi.